Henshin. Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza dan I'm back ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi bahas-bahasnya seperti biasa, kita bakalan langsung bahas episode Zero One yang ke-38 kali ini ya. Dan sebelum Anda mulai teman-teman ya, Anda pakai baju Kamen Rider Towser yang keren banget karena ini bakal banyak bahas Amatsugai ini ya di episode bahas-bahas kali ini. Jadi Anda dapat baju Towser yang keren ini dari Sasword Distro teman-teman ya. Dan juga ini dia, Arc 1 belum keluar tapi udah ada progress key-nya ini ya. Malice Learning Ability, kuserap singularitimu. Jadi ini Anda dapat case HP keren lagi teman-teman ya. Jadi kayak progress key-nya si Arc Zero ini dari shogun.id teman-teman ya. Ini keren banget progress key-nya. Bukan progress key sih ya, case HP nih ya, tapi menyerupai progress key ya, saking miripnya banget ya. Kalau kalian minat juga silahkan kalian langsung aja hubungi shogun.id ya untuk pemesanan case HP ini. Dan juga nih ya, biar bahas-bahasnya lebih mantap, Anda sambil ngopi dulu teman-teman ya. Ini Anda dapat mug juga spesial nih ya dari Toku Project ya. Jadi itu apaan kan? Kok mugnya cuma hitam polos doang seperti ini? Oh, belum ya. Jadi tunggu sampai keajaiban terjadi ya. Jadi kita sambil ngopi ini Anda tuang air panas ya. Nih lihat ya, dan kita lihat akalan terjadi seperti apa ya. Nih Anda tuang air panas teman-teman. Dan lihat teman-teman, mugnya atau gelasnya ini mulai berubah warna ya tuh. Wow, mulai ada warnanya ini menjadi cross build ya. Mantap, lihat. Anjay, keren banget ini gelasnya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau ngopi sambil ditemani dengan gelas keren ini, silahkan kalian hubungi aja langsung Toku Project teman-teman ya. Jadi ini kita sambil santuy bahas-bahasnya sambil ngeteh santai juga ini teman-teman ya. Tuh lihat tuh, jadi cross build gelasnya. Jadi langsung aja kita bahas episode 38 ini teman-teman ya. Jadi di sini di episode bahas-bahas ini bakalan banyak yang bakal Anda bahas. Entah ini bahas-bahasnya bakal lama, bakal bentar. Pokoknya banyak yang mau Anda sampaikan ke kalian ya. Jadi langsung aja kita let's go ya. Jadi setelah daftar kejahatan si Amatsugai ini sama si Sesta ini terbongkar di episode kemarin, Amatsugainya ini tidak terima ya. Jadi harus diturunkan kan dia dari posisi Sacho dari Hidden Intelligence, dia ini tidak terima. Nah, maka dari itu dia itu membuat tindakan untuk menghapus semua daftar kejahatannya di sini ya. Dan tindakan si Amatsugai ini berhasil. Semua daftar kejahatannya ini terhapus, bukan semua juga sih, tapi sebagian besar terhapus ya. Jadi tidak ada data laporan di sini yang bisa dilaporkan ke si atasan-atasannya atau bisa dibilang si pengamat-pengamatnya dari si perusahaan Hidden Intelligence ini ya. Dan di sini wakil direktur si Fukuzoe Jun ini jadi meminta bantuan ke si Aruto ini untuk kedua kalinya untuk mengatasi hal ini ya. Dan setelah menghapus si daftar kejahatannya, si Amatsugai ini memberi perintah kepada Zea ini untuk segera melakukan penjualan untuk produk Red Riser ya. Kan dia sudah mengumumkan bakal menjual Red Riser di episode kemarin juga. Tepatnya 2 episode lalu sih udah ada rencananya di sini ya. Tapi satelit Zea-nya nggak mau di sini ya. Karena kata si Aruto di sini Zea-nya juga punya hati. Jadi bisa memilih tindakan mana yang benar atau yang salah gitu ya. Ini juga pengaruh wakil CEO juga yang ngebatalin pre-ordernya ya. Jadi dari kemarin ini wakil CEO Fukuzoe Jun ini lebih dikit ngelawaknya, tapi kontribusinya ada terus dari kemarin ya. Dan juga sama seperti episode-episode sebelumnya, ketika Zea mencium ada tindakan jahat, dia kan langsung membuat sebuah item gitu ya. Ya kira-kira kasusnya sama seperti itu. Jadi kalau dia mencium ada tindakan yang tidak baik, ya dia tidak akan melakukan perintahnya gitu ya. Dan mulailah muncul di sini tingkah-tingkah dan angle-angle kamera yang memeable face gitu ya dari si Amatsugai gitu ya, seperti dan Kuroto. Ini juga udah banyak banget yang nyamain ya. Dan Anda sendiri sih, Anda pribadi ini belum berani berkomentar lebih jauh Amatsugai ini ke depannya akan sengklek atau tidak, akan sableng atau tidak seperti Kuroto gitu ya. Tapi dari screen dan pengambilan gambar emang sama banget sih di sini gitu ya. Jadi emang sebagian besar atau mayoritas pasti pada nyama-nyamainnya sama Kuroto gitu ya. Dan jangan lupakan juga gitu ya, penulis dan screenwriter Zero One ini adalah Yuya Takahashi ya. Jadi jangan heran gitu kalau di Zero One ini banyak beberapa formula yang sama gitu ya. Istilahnya seperti copy paste gitu ya. Tapi Anda belum berani berkomentar lebih jauh gitu, bakalan sengklek atau enggak Amatsugai ya. Jadi banyak banget pertanyaan dari kalian. Wah, sableng nih, sengklek nih ya. Nah, seperti itu. Dan Naruto di sini datang kan lewat pintu darurat yang menuju ke labnya si Hidden Intelligence ya. Dan terjadilah pertarungan di sini yang seru antara si Towser dan juga Zero One ya.
Dan gelutnya ini di tempat sekecil lab itu tuh yang biasa si Aruto di situ gitu ya. Jadi Aruto dengan Metal Clusternya juga di sini menang mudah melawan si Amatsugai ya. Dan setelah pertarungan ini si Amatsugai seperti sudah memelas gitu, pasrah gitu ya. Dan sembari dia diceramahi dan diinterogasi gitu oleh si Aruto dan yang lainnya ya. Si Aruto, Izu, Sesta, wakil direktur ya segala macam. Dan di sini si Aruto ini intinya sih menjelaskan tentang arti menjadi CEO Hidden Intelligence ya. Jadi CEO dari Hidden Intelligence itu yang harus bisa menerima kepintaran buatan dan para manusia gitu, sejajar, setara gitu ya. Jadi nggak seperti si Amatsugai kan nggak percaya gitu dengan Hyumajir gitu ya, tapi dia tetap mau jadi CEO dari Hidden Intelligence gini ya. Jadi Hidden dan Zaya itu beda prinsipnya ya, beda visi dan misinya gitu. Ini yang mau diluruskan sama si Aruto di sini ya. Dan di sini Amatsugai juga tetap nggak mau lengser ya. Dia tetap mau jadi CEO dari Hidden Intelligence gitu. Karena dia juga mungkin udah susah-susah dapat melalui pertandingan, melalui kelicikannya dia itu juga ada usahanya gitu ya. Padahal dia juga udah punya Zaya gitu, tapi dia nggak mau melepaskan posisi CEO dari Hidden Intelligence ini gitu ya. Dan Aruto dengan santainya juga menanyakan di sini, kamu sebenarnya suka dan peduli sama Hidden Intelligence kan? Ski deso Hidden. Dan si Amatsugai juga terdiam di sini. Waduh. Jadi ini maksud si Aruto ini bercanda atau gimana gitu ya? Tapi sepertinya sih omongan ini tuh seperti right to the point gitu ya. Karena si Amatsugai-nya juga langsung diam gitu ya. Dan di sini ada alasannya kenapa si Amatsugai juga langsung bereaksi seperti ini. Seperti, waduh, ngena gitu pertanyaan si Aruto seperti ini ya. Jadi nanti Ana bakal jelaskan dan juga jabarkan di sini ya. Dan juga Aruto juga nggak bermaksud untuk balik ke Hidden Intelligence dan juga ngambil balik posisi CEO-nya setelah lengser sehabis kalah di pertandingan kemarin. Tapi dia nggak mau di sini ya. Jadi dia itu tetap mau di Hidden Manufacturing gitu ya. Soalnya dia kan udah bangun Hidden Manufacturing ini bisa dibilang dari nol, dari bawah banget gitu ya. Jadi kasarnya sih ya, kasarnya teman-teman ya, Hidden Intelligence ini kan hasil giveaway kakeknya gitu ya. Sementara si Hidden Manufacturing ini dari nol yang dia bangun susah payah segala macam. Memang ya, jadi ini pesannya itu yang kita perjuangkan sendiri itu emang lebih terasa feel-nya gitu ya. Dan selanjutnya si Modem, si Ai-chan yang pengisi suaranya Mao Ichimichi yang Gokai Yellow itu mencoba persuasi agar menjadi temannya si Amatsugai di sini ya. Jadi impactnya luar biasa ini ya si Modem kecil satu ini ya. Setelah sebelumnya ada Fua dengan masalah keluarganya dan juga ada si Yua ya dengan masalah permintaan maafnya ke si Fua gitu. Sekarang Amatsugai gitu ya. Jadi ini impactnya benar-benar luar biasa sih Mao Ichimichi ya. Jadi di sini nih mulai nih sedihnya teman-teman ya. Di episode kali ini diceritakan tentang masa lalu si Amatsugai semasa kecil ya, tepatnya 35 tahun lalu ya. Jadi Amatsugai mungkin di sini umur 10 tahun ya, 35 tahun lalu kan bisa dibilang dia ini umurnya 45, tapi dia ngakunya 24 ya, 24 selamanya gitu ya. Jadi guys, semasa kecil ini sudah sangat pintar ya. Ketika tes dia itu selalu dapat nilai bagus gitu ya, tetapi mempunyai ayah yang sangat perfeksionis gitu di sini ya. Jadi ayahnya ini si Ishibori ya. Jadi Ishibori itu si Dark Zagi ya di serial Ultraman Nexus. Iya bener, dia main lagi di sini jadi bokapnya si Amatsugai. Mungkin kita lihat di sini agak beda ya penampilannya karena efek kumis mungkin ya. Dan banyak yang mirip-miripin sama Budi Binomo gitu ya, Budi Setiawan gitu ya. Waduh, keluarga Binomo nih, Amatsugai, bapaknya Gai sama si Budi. Ya udah banyak meme-memnya gitu ya. Dan meskipun si Amatsugai kecil ini dapat nilai bagus gitu ya, seperti dapat nilai 100, ayahnya ini selalu menuntut agar ia mendapatkan hasil yang lebih sempurna lagi gitu ya. Emang ada gitu ya di atas 100 gitu. Kalau udah nilai ulangan kan ya 100 gitu. Tapi di sini ayahnya nuntut ya kamu harusnya dapatnya 1000 gitu ya. Senpa ya. Yang mana ada gitu. Tapi ya gitulah, pokoknya tidak pernah dihargai, harus selalu di atasnya gitu. Dan pas dapat nilai 99 aja ini dimarahin abis-abisan gitu ya. Malah nyalahin satu-satunya teman si Amatsugai yang berupa robot anjing bernama Towser atau Sauza ya pronunciasi Jepangnya ya. Produk lama dari Hiden ya, produk anjing gitu ya di sini ya. Yes, kalian gak salah dengar, di sini namanya itu Towser atau Sauza ya. Jadi sama namanya seperti nama Kamen Rider si Gai sekarang ya, Kamen Rider Towser gitu ya. Jadi mungkin ini juga adalah salah satu asal-usulnya si Kamen Rider yang dipakai sama si Amatsugai itu adalah Kamen Rider Sauza atau Towser gitu ya. Jadi di sini kan udah disalahin si anjingnya ini ya. Jadi dengan berat hati si Amatsugai ini meninggalkan Towser yang selalu bersama dia ya. Dan kepribadian Amatsugai di sini pun mulai berubah dan berdampak hingga sekarang ya. Jadi di sini kepribadian Amatsugai seperti yang kita tahu, ambisius, tidak butuh teman, terus juga licik, menghalalkan segala cara demi tujuannya dan banyak lagi ya.
Nah, seperti itu. Dan tidak lama kemudian setelah setelah memori ini, setelah beban hati si Amatsuga ini, satelit Zeya ini langsung memberi perintah dan memproduksi sebuah robot anjing baru ya. Jadi info buat kalian kalau robot anjing ini adalah produk keluaran Sony ya. Jadi namanya itu Sony Aibo IRS 1000 ya, IRS strip 1000, IRS 1000. Jadi kalian bisa cari sendiri juga di Google di sini. Jadi ini juga kolaborasi antara si Kamen Rider Zero One atau Toei dan juga Sony untuk memunculkan robot anjing ini di serial Zero One ya. Jadi Anda juga research di sini harga realnya si Sony Aibo ini dibanderol jika dirupiahkan langsung ya. Anda rupiahin aja seharga 40 jutaan teman-teman ya. Di sini sih ditulisnya $2.900 sih ya. Kalian kali aja 14.000. Sekarang dolar kan 14.000 ya. Jadi kira-kira 40 jutaan bagi kalian yang pengen beli robot anjing si Sony Aibo ini ya. Dan lanjut lagi soal Amatsugai ya. Yang doi langsung tersentuh dan teringat akan robot lamanya saat kecil yang dia tinggalkan, si Towser ya. Seketika si Amatsugai di sini luluh dan tobat deh ya. Dan untuk kasus ini mungkin ada beberapa pihak yang bilang Amatsugai ini terlalu cepet Gan tobatnya. Masa cuman gitu doang tobat gitu. Dan bahkan gak rela Amatsugai ini tobat gitu ya. Anda juga jujur teman-teman ya. Di sini Anda jujur cukup keberatan juga gitu. Villain sejahat dan selicik Amatsugai ini harus tobat gitu. Jadi bisa dibilang kan dia itu adalah dalang atau biang kerok dari segalanya gitu ya. Apalagi kalau kalian lihat dia betapa jahatnya gitu ya di Project Towser gitu ya. Jadi Anda juga kurang setuju di sini. Jadi kalau mau jahat ya jahat aja gitu si Amatsugai ya. Karakternya udah bagus seperti itu gitu ya. Dan untuk pengaruh cepat atau lambat si Amatsugai ini tobat ya mungkin ada kaitannya dengan si Zero One yang lagi ngejar penayangannya pasca corona gitu ya. Jadi terlihat juga di episode-episode ini setelah corona episodenya seperti ngejar cerita banget gitu. Jadi cepat semuanya terjadi secara cepat gitu plotnya di sini ya. Dan meskipun terjadi secara cepat ya teman-teman ya dan dipaksa dalam tanda kutip harus tobat ya. Menurut Anda di sini ya terbungkus dengan rapih lah eksekusinya di sini teman-teman ya. Nah, karena seperti itu, karena kasus si Amatsugai ini cukup relate dengan beberapa orang termasuk Anda sendiri ya. Jadi buat Anda pribadi sih ini sangat kena banget lah sampai Anda berkaca-kaca di sini teman-teman ya. Ya bayangkanlah teman-teman ya ini Anda coba kalian bayangkan kalian udah berusaha nih ya semaksimal mungkin tapi tidak ada apresiasi sama sekali dari lingkungan sekitar gitu. Entah itu orang lain, entah itu orang tua, entah itu teman gitu ya. Tapi kamu itu punya teman gitu. Satu teman yang selalu menemani kamu di saat-saat seperti itu gitu ya. Yaitu hewan peliharaan atau anjingmu ya. Jadi buat animal lovers atau pencinta hewan ngertilah rasanya pastinya di sini ya teman-teman ya. Aduh. Jadi ini cukup buat Anda sendiri sih cukup berkesan teman-teman ya. Aduh, mohon maaf Gan. Bayangkan kamu udah berusaha semati-matian mungkin tapi nggak ada yang apresiasi gitu kan. Rasanya sakit banget lah bisa dibilang teman-teman ya. Jadi kamu cuma punya satu hewan atau peliharaan yang nemenin kamu ya. Jadi terima kasih Pierre. Kamu ganti nama ya. Sekarang bukan Pierre lagi ya kamu namanya ya. Kamu bukan Pierre lagi namanya, kamu ganti namanya jadi Sauza ya. Terima kasih Pierre selalu menemani di saat-saat sulit ya. Terima kasih Pierre. Ya gitulah bayangkan teman-teman ya pas kecil kamu ditekan abis-abisan sama bapak kamu gitu sama orang tuamu gitu ya. Jadi di sini Amatsugai juga pas dari kecil ditekan abis-abisan sama bapaknya gitu ya. Jelas di sini mental Amatsugai juga tergoncang habis gitu ya karena kejadian yang menimpa saat kecil itu bisa dibilang itu yang paling traumatik gitu hingga sekarang gitu ya. Dan juga ini memberi pesan juga buat kita, terutama buat kalian juga di sini ya. Jadi belajar menghargai dan mengapresiasi orang teman-teman ya. Apalagi yang udah berusaha. Jadi berusahalah untuk kalian itu tidak usah menuntut-nuntut ya, seperti itu teman-teman ya. Aduh. Jadi main poinnya di sini di episode kali ini tuh emang lebih ke Amatsugai sih di sini ya. Jadi untuk Arc Zero sih dia berencana ngancurin si satelit Zeya. Jadi kalau si satelit Zeya ini hancur ya mestinya juga hancur segala-galanya teman-teman ya. Humajir juga nggak berfungsi dan juga Zero One mungkin juga nggak bisa berubah ya. Dan langsunglah Arc Zero di sini mendatangi pusat luar angkasanya Hiden ya. Dan cukup sadis loh di sini ya, dia datang-datang ini langsung nembak-nembakin orang gitu. Dar-dar dengan santuinya ya. Dan dia datangnya di sini duaan doang ya, si Arc Zero
Zero di dalam tubuhnya si Jin bersama si Ikazuchi ya. Dan juga di sini kejadian aneh pun menimpa si Ikazuchi ya. Jadi ketika dia ngelihat ke sebuah roket di situ, ke roketnya si Hiden, langsung ada memori adiknya itu ya, si Subaru di sini ya. Jadi apakah si Ikazuchi ini dapat singularity lagi karena singularity-nya itu kan sudah masuk ke si Arc Zero gitu ya. Jadi mungkin aja si Ikazuchi bakalan jadi baik di sini ya, karena si Subaru adiknya ini masih kerja di Hiden gitu ya. Dan udah ada spoiler juga sih dia bakalan jadi baik katanya ya. Jadi kita tungguin aja gitu teman-teman ya. Dan tapi Arc Zero juga sepertinya sih ketika melihat si Ikazuchi ini akan mendapatkan singularity-nya seperti nggak peduli soal ini gitu ya. Cuman ketawa doang di sini ya. Dan di sini si Naruto datang dan akhirnya kita bisa lihat juga adegan motor lagi walaupun singkat ya, tapi terasa fresh dan keren menurut Ana, apalagi saat si Naruto ini Henshin jadi Zero One di motornya ya. Belalangnya loncat-loncat ketika motornya ngebutnya. Di sini cukup oke dan keren lah teman-teman ya. Dan di sini Arc Zero gelut lawan Zero One ya. Dan udah jelas hasilnya di sini Zero One kalah walaupun udah pakai Metal Cluster ya, karena Arc Zero juga jauh di atasnya. Tapi ketika si Naruto di sini terdesak, si Commander Towser alias si Amatsuga ini datang melawan ya dan melindungi si Naruto bersama robot anjing barunya ya. Jadi ketika mau dibolas semangat sama si Arc Zero langsung ditangkis sama Thousand Jacker, brak! Langsung ya terhindarkan di situ ya. Dan di sini si Amatsuga ini mengajak Naruto bekerja sama untuk mengalahkan si Arc Zero dan menyatakan kecintaannya terhadap Hidden Intelligence ya. Jadi kan kemarin tadi ditanya ya, lu suka kan sama Hidden Intel? Dan akhirnya terang-terangan di sini dia bilang, "Ya, gue suka sama Hidden Intel ya." Mungkin pengaruh sama si Towser. Si Towser adalah produk yang diciptakan sama Hidden Intel. Makanya itu si Amatsuga ini cinta banget sama si Hidden Intelligence gitu ya. Gara-gara anjing robot gitu ya. Dan poin penting lainnya soal episode ini di mana ya? Oh iya, di Fuwa dan juga Yua ya teman-teman ya. Jadi di sini kan si Yua itu masuk rumah sakit ya, dan dia memaksakan diri sehingga keluar dari rumah sakit ini lebih cepat ya. Dan si Fuwa padahal di sini mau jenguk udah bau bunga gitu ya. Nah, seperti itu. Akankah ada love interest dari duo Ames ini menjelang akhir serial? Kita tungguin aja ya. Jadi di sini Yua itu seperti apa ya? Seperti tersesat bisa dibilang ya. Dan gak punya tempat bernaung setelah dia ini pergi dari Zaya gitu. Bingung gitu tampaknya gitu ya. Dan ketika mendengar ada bahaya dari Arc Zero dan OTW menuju lokasi, tetapi para anggota Ames tiba-tiba ini muncul, datang dan menghalangi si Yua teman-teman ya, karena mereka udah merasakan gitu kengerian Arc Zero itu seperti apa. Ketika dikasih gelombang itu kan mereka langsung pada nggak sadarkan diri, makanya dia memberi peringatan, "Yua jangan pergi gitu, lu bisa modar atau gimana gitu ya." Jadi di sini mereka juga kenapa menghalangi kepergian Yua, karena selain berbahaya, mereka juga masih peduli dan masih menganggap si Yua Yaiba ini sebagai kapten mereka teman-teman ya. Karena si Yua ini gitu ya, alasan mereka ini masih bisa bertahan di Aim Squad sampai sekarang teman-teman ya. Jadi Fuwa yang mendengar hal ini juga mengatakan pada si Yua ini bahwa si Yua ini ternyata masih ada tempat untuk bernaung tuh. Udah ada kan rumah lu gitu ya teman-teman ya. Kalau Ana sih alasannya karena apa ya teman-teman? "Kapten Yua, jangan pergi. Aku bucin sama kamu, Kapten." Oke, seperti itu untuk pembahasan episode Zero One 38 kali ini ya. Episode yang cukup sedih, episode yang cukup dapet feel-nya teman-teman ya, menurut Ana pribadi sih ya. Kalau kalian gimana, silahkan kalian komentarin di bawah. Dan juga untuk episode minggu depan, untuk main kontennya itu ada Zero One yang bakal team up sama si Towser, dan juga yang Naruto yang sekarat ya. Kalau kita lihat dia seperti gosong gitu, sekarat, mampus lah istilahnya. Jadi sekaratnya itu bener-bener sekarat banget lah ya. Jadi mungkin aja ini bakalan menjadi tanda-tanda Zero Two yang bakal keluar dikit lagi ya. Karena seperti biasa main karakter itu sekarat, terus juga dapat power item, langsung muncullah Zero Two. Jadi kita bakal tunggu juga Zero Two bakal sekuat apa. Oke teman-teman, segitu aja teman-teman. Menurut Ana sih ini lumayan nice untuk episodenya ya. Kalau mungkin ada yang bilang, "Wah lebay lu Gan, padahal cuma gini doang," ya kan sesuai yang Ana bilang. Ini Amatsuga ini sangat relate sama Ana ya. Dapat kekecewaan tapi cuman ada hewan peliharaan atau anjing pribadi yang nemenin kamu sampai akhir gitu ya. Jadi menurut Ana sih cukup kena, dan Ana juga sampai mewek sumpah di episode ini, sumpah Ana mewek sumpah sedih gitu ya, karena kerasa banget feel-nya teman-teman ya. Jadi seperti itu aja, mungkin alasan-alasannya juga semoga bisa diterima dengan baik oleh kalian. Kalau misalkan ada pembahasan Anda yang miss dan juga wajib dikoreksi ya, silakanlah kalian koreksi aja di kolom komentar. Oke teman-teman, segitu aja, mohon maaf juga ini video Ana udah mati kameranya ya, habis baterai cuy ya, udah banyak ngomong. Thank you teman-teman yang sudah menyimak episode bahas-bahas ini. Silahkan kalian komentarin semua hal tentang episode 38 ini di kolom komentar bawah ya. Thank you teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, dan juga subscribe pastinya, ditunggu untuk
untuk episode 39, episode 01 kita bahas sampai tamat pastinya di channel Agan Reza. Thank you teman-teman dan akhir kata, bye-bye.